Sebelum Sarang mengucapkan kata perpisahan kepada Guwon, ia sempat curhat kepada neneknya. Ia ragu dengan pekerjaannya dan sepertinya bukan tugas hotelier seperti yang ia dambakan. Neneknya tertawa karena ia merasa lucu melihat cucunya merengek dan bermanja-manja kepadanya. Neneknya tidak marah kepada Sarang karena pilih-pilih pekerjaan. Menurut neneknya, kedai terenak pun tidak ada gunanya jika bukan selera kita. Sama dengan hotel, neneknya menyuruh Sarang untuk melakukan apapun yang Sarang inginkan. Jangan ragu, jangan bimbang, karena hidup hanya sekali saja. 있으니까 뭐든 다 해. Makanya Sarang ingin pergi meninggalkan segalanya dan juga meninggalkan Guwon di Hotel King. Sarang berniat berhenti menjadi hotelier di Hotel King. Ia tahu posisinya sekarang begitu didambakan para hotelier, tapi bukan itu yang Sarang inginkan. Ia ingin membangun hotelnya sendiri meskipun skalanya masih kecil. Guwon sebenarnya terkejut mendengar keinginan Sarang, namun ia sadar ini adalah impian wanita yang ia cintai. Guwon lalu mendukung keputusan Sarang. Namun Guwon berharap Sarang berjanji satu hal kepadanya. Ketika nanti Sarang menemukan banyak rintangan dan hal-hal menjadi sulit untuk dikendalikan, maka Guwon berharap Sarang tidak ragu untuk memanggilnya, karena Guwon akan segera menghampiri Sarang. Sarang lalu menangis mendengar kata-kata Guwon, dan mereka berdua harus berpisah tempat kerja dan akan jarang bertemu demi cita-cita Sarang. Guwon juga memutuskan untuk menunda lamarannya di waktu yang benar-benar tepat. Mereka berdua pun mengakhiri malam yang indah itu dengan berfoto bersama. 하나, 둘, 셋. 자, 다시 찍을게요. Di hari terakhir Sarang bekerja, Sarang mentraktir ayahnya Guwon alias Pak Komisaris sekaligus berbicara dengan beliau. Sarang sadar selama berpisah sementara dengan Guwon, ia ternyata benar-benar mencintai Guwon. Rasanya sampai tidak ingin berpisah dengannya. Mungkin saat ini Pak Komisaris tidak puas dengannya sebagai kekasih putranya, tapi Sarang yakin ia tidak akan mengecewakan Pak Komisaris lagi. Ayahnya Guwon tertawa bangga karena semangat inilah yang membuatnya menyukai Sarang. Ia lalu meminta maaf kepada Sarang karena dulu ia tidak bersikap profesional. Ia sangat posesif jika menyangkut tentang putranya. Untungnya Sarang bisa maklum, dan Sarang juga berterima kasih kepada Pak Komisaris karenanya Sarang bisa bekerja di tempat tertinggi di Hotel King dan menyadari apa yang sebenarnya Sarang inginkan. 진짜 제가 원하는 걸 한번 해보려고요. 아, 그래. 고마워. Lalu, Sarang mengucapkan perpisahan kepada staf atau tim di Hotel King. Belum apa-apa, mereka sudah merindukan Sarang. Lalu, Sarang merapihkan barang-barangnya dan pergi meninggalkan hotel tempat ia selama ini bekerja. Tempat yang membuatnya menjadi staf terbaik dan tempat ia menemukan cintanya. Saat pulang dan menunggu bus di halte, ia dijemput oleh Guwon dengan mobil yang sangat mewah. Guwon memberikan ucapan selamat menempuh awal yang baru, lalu memberikannya hadiah berupa sepatu cantik yang konon katanya sepatu bagus akan membawa kita ke tempat yang bagus pula. Sebagai direktur Hotel King, Guwon mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Nona Sarang karena sudah bekerja di Hotel King. Jika Sarang berkunjung ke hotel, maka Sarang akan disambut sebagai naratama terbaik di Hotel King. 1등 신종사원님. 영광입니다. VVVVVVIP. Singkat cerita, Guwon pun bekerja menjadi direktur hotel dan mengembangkan Hotel King ke pasar luar negeri. Semenjak Guwon menjabat sebagai direktur, karyawan merasa dihargai. Bahkan mereka mendapatkan tempat istirahat yang nyaman di hotel. Sementara Sarang disibukkan dengan mencari sebuah rumah impian yang akan ia sulap menjadi hotelnya sendiri. Beberapa rumah-rumah yang diiklankan sudah Sarang kunjungi, namun banyak yang tidak cocok dengan selera Sarang. Sampai akhirnya ia menemukan satu rumah yang sangat cocok di pinggir laut dan tidak butuh waktu lama, Sarang langsung membelinya. Dan sekarang Sarang menjadi bos di hotelnya sendiri. 드디어 사장님이 나오다니? 그것도 호텔 사장? Suatu hari saat Sarang membantu neneknya di kedai, neneknya memanggil Sarang karena ada yang ingin neneknya berikan. Ternyata selama ini neneknya Sarang telah mengumpulkan uang untuk Sarang. Ada upah harian Sarang selama membantu neneknya di kedai, ada uang hasil penjualan ginseng yang dulu dipetik oleh Sarang hingga Sarang harus terjatuh ke jurang. Rupanya ginseng langka yang diambil oleh Sarang bernilai cukup mahal. Lalu ada uang tabungan yang memang neneknya simpan untuk Sarang. Neneknya berharap dengan uang-uang ini Sarang bisa membangun hotel seindah mungkin sesuai dengan keinginan cucu kesayangannya itu. 고마워요. 뿌듯하게 해줘서 고마워.
Sementara itu, Ji-Hoo memutuskan untuk kembali ke Amerika saja. Ia tahu ibunya tidak senang jika ia berada di Korea. Gwon sadar keputusan Ji-Hoo sebenarnya karena Hwaran yang memintanya balik ke Amerika. Gwon berharap kakaknya mau membuka hati dan tidak membuat Ji-Hoo seperti mereka berdua. Dan Gwon berharap kakaknya untuk hidup tidak selalu menyendiri. Saat Hwaran mengantar Ji-Hoo di bandara, Ji-Hoo mengucapkan kata perpisahan untuk ibunya. Di saat itulah Hwaran benar-benar sadar jika ia tidak bisa berpisah dengan putranya. Ia lalu membawa putranya kembali dan tinggal selamanya di Korea bersamanya. 어디가? 집에 가자. Sarang lalu membangun hotelnya sendiri. Ia memperindah hotel tersebut dengan jerih payahnya sendiri. Dan ia beri nama hotelnya sesuai dengan arti namanya. Sarang dalam bahasa Korea artinya cinta. Dan hotel Sarang bernama Hotel Amor. Amor berarti cinta dalam bahasa Spanyol. Kehebatan Gwon sebagai direktur baru Hotel King membuat para media tertarik untuk mencari tahu apa tujuan Hotel King selanjutnya. Apa benar Hotel King membuat target untuk menjadi hotel berskala internasional dan nomor 1 di dunia? Menurut Gwon, ambisinya memang membuat Hotel King ada di mana-mana. Namun target Hotel King bukan menjadi nomor 1, melainkan menjadi hotel yang dapat membuat semua orang tersenyum dengan tulus. 거짓 웃음이 없는 호텔로 Setelah bekerja, Gwon mengunjungi Sarang di Hotel Amor. Gwon terkesan dengan kemampuan kekasihnya dalam merombak rumah sederhana ini menjadi hotel yang indah dengan nuansa yang romantis. Sarang mendapatkan ide saat dulu mereka menginap di Hotel Pulau Gapa, di mana saat itu mereka berdua masih saling membenci. Tapi bisa dibilang itu adalah awal dari hubungan mereka berdua. Makanya Sarang membuat hotel ini. Dan tiba-tiba malam itu, Sarang mendapatkan reservasi pertama hotelnya. Akhirnya ia berhasil mendapatkan tamu pertamanya. Karena hari sudah terlalu malam, Sarang langsung menyuruh Gwon untuk segera pulang. Tapi tiba-tiba Sarang malah berkata karena hari sudah terlalu malam, ia menawarkan Gwon untuk menginap di tempatnya. Akhirnya Gwon mendapatkan kode hijau dan langsung mencium kekasihnya. Sementara Sarang mulai menggoda Gwon untuk masuk ke dalam kamarnya. Dan malam yang indah pun terjadi di Hotel Amor. Hari-hari telah berlalu. Sekarang kamar di Hotel Amor milik Sarang selalu full. Bahkan saat Rowoon dan Pyonghwa ingin reservasi di hotel itu selalu gagal. Sarang sekarang semakin sibuk karena ia masih bekerja seorang diri. Makanya Gwon datang setiap hari setiap selesai bekerja di Hotel King. Ia selalu mampir ke hotelnya Sarang padahal perjalanannya cukup jauh. Sarang sudah menyuruh kekasihnya itu untuk tidak sering-sering datang mengunjunginya karena ia tahu Gwon sangat sibuk. Ia tahu Gwon khawatir kepadanya karena bekerja seorang diri. Dan karena itu, Sarang pun membuka lowongan pekerja paruh waktu yang khusus bekerja di hari pekan saja. Dari semua pelamar, tidak ada satupun yang cocok bekerja di tempat Sarang. Hanya satu pelamar yang sepertinya sangat cocok, yaitu Gwon sendiri yang tiba-tiba ingin bekerja di tempat Sarang saking rindunya dengan kekasihnya. Ia rela bekerja di hari pekan asalkan bersama Sarang. Dan pada saat itu juga, Gwon melamar Sarang. Menurut Gwon, ini adalah waktu yang tepat untuk meresmikan cinta mereka. Tentu saja, Sarang menerima lamaran dari pria yang sangat ia cintai itu. 나랑 결혼하자. Singkat cerita, pernikahan Gwon dan Sarang pun digelar di Hotel King. Di sana, Hwaran akhirnya bertemu dengan Han Misu, ibunya Gwon. Hwaran tahu sebenarnya ia bersalah dan ia sangat malu bertemu dengan ibunya Gwon itu. Lalu kemudian, ayahnya Gwon menyelamati putranya. Gwon mengira ayahnya tidak akan datang, namun ternyata ayahnya ingin Gwon bahagia dengan pilihannya. Akhirnya, Sarang dan Gwon menikah dan resmi menjadi pasangan suami istri. Mereka pun mematahkan skema pernikahan bisnis dan Sarang bisa membuktikan kepada ayahnya Gwon bahwa dia layak menjadi pendamping seorang direktur Hotel King karena dirinya juga merupakan bos di hotelnya sendiri. 갈까? 어쨌든